Pada sore hari ini kita Kejaksaan Tinggi Banten melakukan siaran pers, yaitu penahanan terhadap 3 tersangka, yaitu tersangka TS, tersangka HA, dan tersangka YG selaku Komite Pembiayaan atau Pemutus Kredit pada Bank Jawa Barat Syariah dalam dugaan pidana korupsi tentang pemberian kredit pembiayaan pembelian kapal yang tidak sesuai prosedur di tahun 2016. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 ini, Bidang Pidana Khusus Kejati Banten, yaitu tim penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi TS, saksi HA, dan saksi YG di ruang pemeriksaan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi TS, saksi HA, dan saksi YG telah diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi karena telah menyetujui pemberian kredit pembiayaan pembelian kapal yang tidak sesuai prosedur. Maka pada hari ini terhadap para saksi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Adapun penetapan para tersangka tersebut yaitu 1. Tersangka TS, Direktur Pembiayaan BJB Syariah Pusat pada tahun 2016, juga selaku Komite Pembiayaan atau Pemutus Kredit. Tersangka 2, HA, selaku Direktur Operasional BJB Syariah Pusat tahun 2016, juga selaku Komite Pembiayaan atau Pemutus Kredit. Tersangka 3, YG, selaku Direktur Dana dan Jasa sekaligus PLT Direktur Utama BJB Syariah Pusat tahun 2016, juga selaku Komite Pembiayaan atau Pemutus Kredit. Tersangka 4, HH, selaku Direktur PT HS, penerima kredit 11 miliar dari Bank Jawa Barat BJB Bank Jawa Barat Syariah tahun 2016, namun tidak hadir tanpa keterangan. Adapun yang dilakukan para tersangka adalah pada tanggal 27 Juni 2016, tersangka 1 TS, tersangka 2 HA, dan tersangka 3 YG selaku Komite Pembiayaan pada BJB Syariah Pusat menyetujui pengajuan pembiayaan PTHS terhadap pembelian kapal sebesar 11 miliar dengan menerbitkan surat persetujuan Komite Pembiayaan, dan berdasarkan hasil penyidikan bahwa persetujuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga atas kredit yang dikucurkan BJB Syariah tersebut macet dan jaminan kapal pun tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sekitar 11 miliar rupiah atau sekitar jumlah tersebut, yang mana pada saat ini sedang dilakukan perhitungan kerugian negara oleh akuntan independen. Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga pada hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022 terhadap para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2 Pandeglang selama 20 hari
terhitung sejak hari ini tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. Adapun alasan penahanan terhadap tersangka adalah alasan subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kedua, alasan objektif berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih. Demikian disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Adeksa Dharma Yuliano. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Van Siahan Kasih Penkum Kejati Banten. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan selama Kejaksaan Tinggi Banten ini melakukan proses penyidikan agar para saksi yang dipanggil dapat kooperatif dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten, dalam hal ini kepada penyidik. Jika ada pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan, Kejaksaan Tinggi Banten tidak segan-segan akan menggunakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan. Demikian kami sampaikan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.